Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka podcast. Nah, saat ini mau podcast. Nah, sedang yang akan dibahas nih tentang sejarah peradaban Islam di negara kita, negara Indonesia. Yang mana kita ketahui negara kita ini termasuk negara yang mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam. Memang ada beberapa agama-agama lain seperti Konghucu, Buddha, atau Kristen. Namun yang mendominasi mayoritas negara kita di sini, umatnya atau penduduknya ini menganut agama Islam. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mendengar beberapa ulasan sedikit tentang sejarah peradaban Islam di negara kita dari beberapa materi kita. Yang pertama dari Mbak Kiki, saya dan Pak Belah. Namun sebelum itu, biar kita lebih kenal, kami akan memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Zainal Abidin, saya dari Garam Penang Sampang. Sekarang saya duduk di bangku kuliah semester 2 di PPA kelas A. Kenalkan, di samping kiri saya. Perkenalkan, nama saya Nakia dari Candi Dungke Sumenep, sama prodi PBA. Dan di samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Rabla, saya dari Sampang. Oh ya, itulah tadi pemateri kita pada podcast kali ini. Ini kan Mbak, kan telah kita ketahui nih kan, banyak penduduk atau mayoritas penduduk negara kita Indonesia ini menganut agama Islam. Nah, agar kita lebih tahu bagaimana sih proses atau bagaimana sih masuknya Islam ke negara tercinta kita ini, Indonesia. Jadi awal mula masuknya Islam di Nusantara atau di negara kita Indonesia itu tentunya ada beberapa pendapat. Dan menurut yang saya ketahui dari beberapa buku yang saya baca itu, ada yang mengukakan itu pada abad ke-7 awal masuknya, dan ada juga yang menyebutkan pada abad ke-13. Nah, dari situ terdapat juga sebuah teori-teori yang menjelaskan tentang awal mula masuknya Islam di Indonesia. Teori yang pertama yakni teori Gujarat, di mana di situ dijelaskan bahwa masuknya Islam di Indonesia itu pada abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang India. Gujarat itu di India kan. Jadi para pedagang India yang sudah beragama Islam itu berdagang ke Indonesia dan itu menyebarkan agama Islam di Indonesia ya, sambil mengenalkan Islam selain berdagang. Nah, adapun bukti dari teori ini yakni dengan ditemukannya batu nisan yang mirip dengan batu nisannya Wali Songo, sehingga itu dikatakan bahwa Islam pertama kali itu masuk pada abad ke-13 menurut teori Gujarat yang dibawa oleh dari India, pedagang India. Nah, untuk teori kedua itu ada teori Persia. Ya, dimana katanya bahwa Islam pertama kali itu masuk di Indonesia dibawa oleh orang-orang Arab asli, oleh orang-orang Persia. Nah, namun dari situ orang-orang Persia itu masih bersinggah di Gujarat, sehingga yang membawanya ke sini itu Gujarat. Jadi maksudnya itu orang-orang Persia itu mengatakan bahwa orang-orangnya yang menyebarkan itu dari Persia, tapi masih singgah di Gujarat, bukan dari orang Gujaratnya. Adapun yang melandasi teori ini dengan ditemukannya itu beberapa peninggalan yang mirip dengan peninggalan-peninggalan yang ada di Persia, sehingga itu dikatakan Islam pertama kali itu dibawa oleh orang-orang Persia.
itu sama pada abad ke-13 kalau menurut teori Persia. Sedangkan teori yang ketiga itu menurut teori Mekah, di mana katanya awal mula masuknya Islam di Indonesia itu dibawa oleh orang-orang Arab asli ke Indonesia. Tapi itu pada abad ke-7 Masehi, pada abad ke-7. Ya, jadi itu menurut teori Mekah ini, Islam itu dibawakan oleh orang asli dari Arab, bukan dari Persia maupun Gujarat. Itu mungkin yang menurut sepengetahuan saya tentang awal mula masuknya Islam di Nusantara. Sedangkan islamisasinya, meskipun ada yang mengatakan 7 berapa, kan ada perbedaan pendapat ya. Yang islamisasinya langsung di Indonesia itu atau yang hukumannya itu yang paling banyak setuju atau paling banyak berpendapat itu pada abad ke-13. Ya, dari situ ya. Ini temanya diskusi ya, diskusi ya. Jadi saya juga pengen tahu nih dari kalian itu, kan tadi saya awal mula. Terus menurut kalian nih, sepengetahuan kalian, bagaimana perkembangan Islam di Indonesia itu sendiri? Perkembangannya itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sepengetahuan saya sih Pak, perkembangan Islam di negara kita ini, yakni negara Nusantara atau negara Indonesia ini bisa dikatakan pesat, terutama pada masa penjajahan, yakni pada abad ke-17. Sebelumnya kan kita ketahui tadi dari Pak Nakiah ada beberapa metode, ada beberapa teori. Ada beberapa teori masuknya Islam di negara kita ini, yakni negara Indonesia. Namun bagi kita dia melontarkan pertanyaan tentang perkembangan Islam di Nusantara, di negara kita ini. Yang saya ketahui tentang perkembangan Islam di negara kita ini berkembang pesat, yakni pada masa penjajahan Belanda. Ya, pada masa penjajahan Belanda, yakni pada abad ke-17 ini Islam di negara kita ini sangat berkembang pesat. Yang mana disebabkan oleh pesantren yang asalnya menjadi fokus pendidikan Islam atau menjadi tempat pendidikan Islam bagi para santri, ini diubah dimultifungsikan menjadi tempat atau pusat bagi para pejuang negara kita. Jadi yang asalnya pesantren di sini menjadi tempat mengaji, menjadi tempat mencari ilmu, bentuk akhlak dan lain-lain, juga difungsikan menjadi pusat bagi para pejuang negara kita. Jadi negara kita, para pejuang kita di sini selain juga memperjuangkan negara kita, juga dibekali dengan nilai-nilai Islam, nilai keimanan, sehingga Islam pada masa saat itu semakin berkembang, semakin dalamlah pemahaman mereka tentang Islam. Akibat apa? Akibat pesantren, dibentuk oleh pesantren. Dan lagi juga ada pembaruan, ini seperti adanya madrasah-madrasah, sekolah-sekolah seperti Diniyah Putri, Adabiyah, dan Sumatera Tawalim. Itu juga pembaruan dari kemajuan-kemajuan yang ada pada masa itu. Akhirnya dari beberapa terbentuknya sekolah-sekolah dan lain-lain, itu Islam negara kita ini semakin besar, pendidikan Islam semakin banyak di negara kita. Dan juga semakin banyaknya bermunculannya organisasi-organisasi Islam, seperti organisasi yang bernama SI atau yang dikenal dengan Syarikat Islam. Itu didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1905. Nah, itu didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi. Dan juga beberapa organisasi lain yang berdiri pada abad ke-20, contohnya seperti yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari atau dikenal dengan NU, Nahdlatul Ulama, dan juga Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Ya, mana dengan semakin banyaknya organisasi, semakin banyaknya wadah bagi umat muslim, juga semakin semangatnya para pejuang-pejuang agama Islam mendakwahkan Islamnya, sehingga berkembanglah Islam negara kita.
juga mereka yang asalnya tidak paham Islam menjadi paham Islam karena mereka juga akibat dari semakin banyaknya penganut agama Islam di negara kita. Juga semakin banyak ulama-ulama yang mendirikan pesantren, mendirikan pendidikan yang bernilai atau berdasarkan agama Islam. Ya seperti itu. Mungkin yang saya ketahui. Selanjutnya kan ini kan telah kita ketahui beberapa sedikit tentang agama Islam, peradaban Islam, contohnya seperti masuknya, perkembangannya. Lalu kan tadi Mbak membahas masuknya kan. Jadi saya ingin penasaran apa sih metode yang digunakan para ulama pada masa itu agar memasukkan Islam ke negara kita. Islam diterima. Diterima. Jadi metode yang mereka gunakan ketika menyebarkan Islam di Indonesia itu pastinya berbeda-beda metode ya. Ada beberapa metode. Yang pertama itu melalui jalur perdagangan. Jadi para pedagang dari Gujarat, India, dari Persia, dari Mekah. Nah, itu para pedagang yang singgah di Indonesia itu sambil menyebarkan agama Islam. Jadi mereka tidak hanya berdagang, namun mereka juga menyebarkan Islam. Kemudian yang kedua itu melalui metode pernikahan, di mana ketika para pedagang tersebut berdagang di Indonesia, kan waktunya itu lama. Nah, mereka itu bermukim membuat sebuah pemukiman, atau bisa dikatakan mereka itu para pedagang-pedagang membuat satu pemukiman di mana itu penghuninya mereka semua agama Islam. Nah, dari situ mereka kan ada kontak dengan para pribumi ya. Ada kayak sosial gitu. Nah, dari situ kemudian terjadi sebuah pernikahan, saling mengeratkan satu sama lain. Nah, di mana ketika pernikahan itu, ketika masyarakat pribumi menikah dengan para pedagang yang dari Arab, Persia maupun India itu, si perempuan ini harus terlebih dahulu mengucapkan kalimat syahadat sebagai mereka itu tandanya menerima Islam. Jadi mereka itu mengikuti agama Islam. Nah, dari situ kemudian dari keluarga Islam semakin diterima dari pernikahan tersebut. Nah, adapun metode lain itu ada metode dari seni budaya. Nah, kalau seni budaya ini metode yang digunakan oleh para ulama-ulama dari Jawa, yakni para Wali Songo. Nah, di mana cara dakwah mereka menyebarkan Islam itu dengan dibarengi atau dimasuki dengan nilai-nilai budaya. Nah, sehingga dakwah mereka itu dapat mudah diterima oleh para masyarakat pribumi. Itu metode-metodenya. Sebenarnya banyak, tapi salah satunya yang paling banyak membuahkan hasil dari itu, dari pedagang, pernikahan sama seni budaya. Kemudian dari pendidikan, kalau dari pendidikan ini seperti yang dikatakan Masnya tadi, Mas Zainal, dari pendidikan itu dengan adanya pesantren-pesantren, di mana ketika pesantren itu bercorak Islam, kemudian menyebarkan, sehingga itu Islam semakin menyebar luas, lebih mudah diterima. Sehingga ulama mempunyai peran yang sangat penting dalam penyebaran itu dari metode-metodenya. Yang itu ya, yang saya itu kurang paham di peninggalannya. Apa sih peninggalan Islam? Bukan peninggalan Islam ya. Peninggalan peradaban Islam yang ada di Indonesia itu seperti apa saja? Dari Mbak Kiki nih Mbak, tadi kan menjelaskan metode, cara masuknya dan juga perkembangan. Nah, tadi Mbak Kiki menanyakan tentang peninggalan-peninggalan yang ada di negara kita yang bercorak Islami gitu Pak. Jadi peninggalan peradaban Islam negara kita seperti apa saja? Yang saya ketahui peninggalan sejarah di Indonesia ini ada 7. Yang pertama, Masjid Agung Demak, yang dikenal masjid tertua di Indonesia. Peninggalan yang kedua,
Masjid Agung Gede Kauman. Dulunya masjid ini menjadi tempat ibadah umat Islam di Kesultanan Yogyakarta dan Kerajaan Mataram Islam. Peninggalan yang ketiga yaitu Sunan Ampel, Masjid Sunan Ampel. Masjid Sunan Ampel ini juga menjadi saksi sejarah syiar agama Islam di Indonesia. Selanjutnya Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini juga menjadi saksi kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Selanjutnya Istana Sultan Ternate. Peninggalan yang satu ini merupakan kerajaan Islam tertua yang terdapat di Kepulauan Maluku. Yang selanjutnya Makam Fatimah binti Maimun. Juga menjadi bukti tertua mengenal awal kedatangan serta perkembangan Islam di Pulau Jawa. Dan yang terakhir yaitu koin emas, peninggalan koin emas. Jadi dari peninggalan peradaban Islam yang masih tersisa di Indonesia itu kebanyakan masjid ya. Itu sebagai bukti bahwa Islam itu sudah ada sejak dulu. Terus itu Mbak, tokoh-tokohnya siapa sih yang membawa Islam ke Indonesia ini? Yang pertama Kiai Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Yang kedua Kiai Hasyim Asy'ari, saya nggak tahu pendiri NU. Yang ketiga Ahmad Surkati dan Ahmad Hasan. Jadi itu tokoh-tokoh yang membawa Islam. Itu kan kita sudah tahu ya mengenai tokohnya, terus peninggalannya, awal mulanya, dan juga perkembangannya. Nah, untuk Islam saat ini bagaimana Islam saat ini di Indonesia? Sedikit saya ketahui tentang Islam saat ini di negara kita, negara Indonesia. Tentang Islam saat ini di negara kita ya, di negara Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, 85% dari 100% penduduk Indonesia mayoritas penganut agama Islam. Jadi bisa dikatakan negara kita di sini paling besar ialah penganut agama Islam. Namun Islam di negara kita tidak radikal, tidak fanatik. Maksudnya ketika ada agama lain, mereka tidak menyerangnya. Jadi agama kita di negara kita di sini agamanya damai. Nah, meskipun negara kita mayoritas Islam, tapi tidak radikal terhadap agama lain, tidak mengusik terhadap agama lain. Karena negara kita di sini juga menerapkan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun kita berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, bangsa, ras dan lain-lain, kita tetap satu tujuan. Jadi demi kemajuan bersama, demi kesejahteraan bersama. Juga meskipun negara kita di sini yang mayoritas Islam, namun negara kita di sini tidak menerapkan ajaran Islam. Maksudnya dalam bidang hukum, seperti contohnya dalam bidang hukum ketika orang berzina, kalau di hukum Islam kan harus dirajam. Namun di negara kita tidak, karena negara kita di sini mempunyai hukum sendiri. Contohnya berdasarkan undang-undang, berdasarkan Pancasila dan lain-lain. Jadi dari segi hukum itu, dari segi sosial itu kan negara kita tidak ada pembatasan. Jadi kita dalam beragama, walaupun banyak agama negara kita di sini, ada agama Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu, dan Islam juga. Walaupun negara kita mayoritas, namun kita pun juga menjalankan toleransi, tidak fanatik. Maksudnya ketika ada agama lain merayakan agamanya, kita pun juga
menerimanya. Contohnya dengan adanya tanggal merah, pas hari Natal, nah di situ juga bentuk penghargaan negara kita terhadap agama lain. Jadi kita menganggap merangkul agama walaupun itu bukan agama Islam. Meskipun negara kita ini yang mendominasi negara kita adalah Islam. Jadi itu ya mengenai Islam saat ini yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia itu tidak langsung mengambil semua hukum-hukum Islam, tapi juga disesuaikan dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia sendiri. Jadi Indonesia itu merupakan negara yang bertoleransi ya terhadap agama-agama lain Islamnya. Baik. Jadi kita sudah paham ya mengenai awal mula, terus perkembangan. Tadi juga ada peninggalan-peninggalan, tokoh-tokohnya juga. Dan jangan lupa nih, agar agama kita Islam juga mengajarkan kebaikan terhadap guru, kita jangan lupa Fatihah nih kepada yang tadi ada Izam Asy'ari, ada Ahmad Dahlan, ada lain. Kita kirim Fatihah dengan niat tabarrukan agar kita dalam belajar ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi akhirat. Al-Fatihah. Dan juga nih kepikiran, kan tadi ada peninggalan juga ada banyak ya kan, ada kita Demak dan lain-lain. Kapan-kapan yuk kita rekreasi ke sana, kita lihat-lihat, kita agar lebih tahu ya, iya agar lebih tahu, agar lebih yakin. Kalau sekedar cerita sih kurang yakin kalau saya sih. Jadi kapan-kapan kita ke sana, kita lihat bersama ya. Insyaallah, amin. Oke. Sampai di sini ya diskusi kita. Ya, Bapak. Dengan harapan semoga diskusi ini yang kita diskusikan menjadi manfaat bagi kita, manfaat bagi orang yang mendengarkan, dan manfaat bagi seluruh umat Islam khususnya negara kita Indonesia. Dan kita doa bersama semoga negara kita ini dan negara yang makmur, betul. Cukup sekian dari kami kelompok berapa? Kelompok 7. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin. فرج الهم يا كاشف